materi tentang inflamasi. Namun, materi tentang inflamasi ini sendiri rencananya akan diberikan oleh guest lecturer kita, yaitu Profesor Revati Desmukh dari India. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini saya akan berbicara terbatas pada cell injury, cell death, dan adaptasi. Oke. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang cell injury or anything else tentang patologi, saya rasa karena ini adalah mata kuliah pertama mengenai patologi yang kalian ambil, penting simpelnya seperti itu. Kalau kita translatekan patologi secara patologi sendiri itu artinya berasal dari kata pathos yang artinya suffering dan logos yang artinya adalah study, yang bisa diartikan mungkin seperti studi mengenai penderitaan gitu ya. Namun ini bukan penderitaan dalam konteks yang general, melainkan dalam konteks penyakit. Kalau kalian lihat foto di samping kiri kita, itu adalah foto Rudolf Carpiccio. Dia adalah bapak modern patologi dunia. Kenapa dia disebut sebagai bapak patologi modern dunia? Karena sebelumnya patologi itu dianggap hanya abnormalitas sebatas terjadinya abnormality within cells. Tapi Rudolf Carpiccio itu percaya bahwa patologi tidak hanya sebatas adanya penyakit atau abnormalitas dalam tingkat sel, namun dalam tingkat yang lebih dalam tingkat yang lebih kecil lagi. Berkembangnya ilmu pengetahuan sekarang sudah diketahui bahwa suatu mekanisme yang melatar belakangi terbentuknya suatu penyakit atau studi mengenai perjalanan dan munculnya suatu penyakit ternyata tidak hanya muncul pada level sel, tapi sudah muncul sejak dimulai dari level molekular, mencangkup gen, protein, kemudian DNA, RNA termasuk di dalamnya. Ya. Oke. Sebelum suatu penyakit itu bisa bermanifestasi secara klinis, bisa terlihat secara klinis, bisa dilihat oleh mata secara klinis, sebenarnya perjalanan suatu penyakit dimulai dari etiologi atau sebab terbentuknya penyakit tersebut. Ini adalah beberapa penyebab umum terjadinya suatu penyakit, bisa berupa bisa muncul penyakit bisa muncul karena toksin atau racun, bisa muncul karena infeksi bakteria kah, fungi kah, virus kah, itu juga bisa. Kemudian salah satu etiologi lainnya adalah immunologic abnormalities atau kelainan imunologi, bisa hyper atau hiposensitivitas. Kemudian bisa berupa penyebab lainnya berupa genetic abnormalities yang didapat atau yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Bisa juga karena nutritional imbalances atau ketidakseimbangan intake nutrisi dan juga bisa diakibatkan oleh trauma. Ketika etiologi atau penyebab dari penyakit ini terjadi, maka pathogenesis atau mekanisme terbentuknya suatu penyakit dapat dimulai. Bisa dimulai dari perubahan secara biokimia dan juga bisa dimulai dari perubahan secara struktural. Lalu kemudian kondisi ini akan mengarah pada molecular, functional, and morphologic abnormalities within the cells and tissues ya, karena kalau biochemical change itu kan berarti ada di level yang lebih kecil daripada sel dan jaringan. Kemudian karena ada biochemical change di sini, maka secara molekular, secara fungsional, morfologi terjadi abnormalitas sehingga nampak secara di tingkat sel ataupun jaringan. Baru ketika banyak sel yang sudah mengalami
kelainan atau abnormalitas, banyak jaringan yang sudah mengalami abnormalitas, baru setelah itu kita bisa melihat manifestasinya secara klinis berupa sign and symptoms, berupa tanda dan gejala dari suatu penyakit. Kalau kita berbicara tentang sel, sebenarnya sel itu bukan merupakan suatu unit yang simple, ya. Sel itu adalah suatu unit yang cukup complicated, highly complex unit. Kenapa? Karena sel itu tidak hanya terbagi atas inti sel, membran sel, dan sitoplasma, melainkan di dalamnya ada banyak organel-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu, memiliki fungsi-fungsi sendiri, seperti endoplasmic reticulum, di mana terjadi proses translasi protein, atau mitokondria yang bisa diartikan dia memiliki fungsi seperti paru-parunya sel tersebut, di mana terjadi metabolisme. Most of cells metabolisms itu terjadi di mitokondria. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata inti sel itu bukan cuma seperti bola tenis yang ketika kamu buka ya udah isinya ya begitu aja, atau seperti bakso yang ketika kamu buka isinya cuma daging. Ternyata nggak seperti itu. Di dalam inti sel ternyata ada bagian-bagian, ada ruang-ruang, ada kompartemen-kompartemen yang menyusun inti sel tersebut. Inti sel itu ternyata ada nuklear membrannya, ada nukleolusnya atau anak intinya. Kemudian di dalam inti sel juga ada material genetik, ada DNA, ada sequence, ada basa nukleotida yang menyusun DNA dan semacamnya. Jadi dalam satu sel itu bukan merupakan suatu unit yang simple, melainkan suatu unit yang highly complex. Kemudian, fungsi normal dari sel itu bergantung kepada 3 hal secara general. Yang pertama adalah kondisi lingkungan di sekitar sel. Kemudian, continuous supply of nutrients atau supply terhadap nutrisi. Supply nutrisi untuk cells dan constant removal, pengeluaran hasil metabolit sel secara konstan. Bisa dibayangkan ketika sel itu sangat adaptif ya, sel itu sangat responsif, sensitif terhadap lingkungannya. Dia bisa memiliki respon yang berbeda-beda. Ketika terjadi panas, dia memiliki respon yang berbeda. Ketika terkena dingin, dia juga memiliki respon yang berbeda. Ketika terinvasi oleh bakteri, dia juga bisa berespon yang berbeda. Jadi akibat dari jejas, akibat dari panas, dingin, infeksi, dan lain sebagainya, yang merupakan kondisi lingkungan dari sel itu bisa mempengaruhi fungsi dari sel tersebut. Kemudian, fungsi dari sel juga dipengaruhi oleh suplai nutrisi. Karena sel merupakan bagian dari whole body kita, dari seluruh tubuh kita, tentu sampai di tingkat sel pun memerlukan nutrisi berasal dari oksigen supply maupun nutrisi lainnya seperti glukos dan amino acids. Kemudian di dalam sel itu sendiri terjadi proses metabolisme yang menghasilkan metabolites, yang menghasilkan produk metabolisme. Ketika terbentuk produk metabolisme, excessive productions of metabolisms itu harus dikeluarkan dari sel. Kenapa? Ketika terjadi penumpukan metabolit di dalam sel, yang artinya sel tersebut memang mengalami penurunan fungsi dalam mengeluarkan hasil metabolitnya, maka metabolit itu akan menjadi racun bagi sel itu sendiri. Oke, sekarang kita berbicara tentang cell injury. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sel itu secara terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dan sel berusaha merespon lingkungannya untuk mencapai kondisi homeostasis, di mana homeostasis itu maksudnya adalah kondisi balance, kondisi seimbang, kondisi normal state atau origin state dari sel tersebut. Oke. Sel dalam merespon suatu jejas, dalam merespon suatu rangsangan terhadap dirinya bisa berupa suatu respons adaptasi untuk bisa mempertahankan viabilitas, mempertahankan kehidupan dari sel tersebut. Nah, kalau kalian lihat bagan di sebelah kiri kalian,
Ketika sel normal pada kondisi hemostasis terkena stres atau injurious stimulus, maka sel akan merespon stres tersebut dengan suatu proses adaptasi. Ketika sel mampu melakukan adaptasi, maka sel tersebut bisa menjadi sel injury. Namun, sel injury yang terjadi pada sel tersebut sifatnya akan cenderung ke reversible, di mana kalau yang terjadi adalah reversible injury, maka sel yang mengalami luka, yang mengalami injury, yang terkena jejas itu bisa kembali ke kondisi normal. Namun pada kondisi stimulus atau injury yang sifatnya parah dan progresif, maka sel injury yang terjadi akan lebih mengarah ke irreversible injury, di mana sel tidak mampu untuk kembali pada kondisi normalnya atau pada kondisi homeostasisnya. Dan kondisi ini akan mengarah pada kematian sel. Bisa kematian sel yang disebut sebagai nekrosis, bisa juga kematian sel yang disebut sebagai apoptosis. Nekrosis dan apoptosis dua-duanya adalah kematian sel, namun mereka memiliki karakteristik dan causing yang berbeda. Nanti di belakang saya juga akan menjelaskan sedikit tentang nekrosis dan apoptosis. Oke, berikut adalah beberapa penyebab dari cell injury. Sebenarnya sebagian sudah saya sebutkan tadi ya di slide-slide awal. Yang paling sering menjadi sebab dari cell injury adalah yang pertama adalah hipoksia dan iskemia. Saya harap kalian juga bisa bisa membedakan antara hipoksia dan iskemia. Hipoksia adalah kondisi di mana tubuh atau sel mengalami kekurangan suplai oksigen. Sedangkan iskemia itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kita atau sel mengalami kekurangan blood supply atau suplai darah. Kondisi ini akan mengakibatkan tubuh atau sel mengalami kekurangan nutrisi dan mengalami penumpukan metabolit di dalam sel tersebut. Ya. Bayangkan ketika kita, bayangkan ketika ada seseorang yang mengalami gagal ginjal, misalnya, sehingga ginjal tidak mampu menyaring urin, sehingga hasil metabolit tidak mampu disaring dengan baik, maka terjadi penumpukan metabolit di dalam tubuhnya yang mengakibatkan metabolit tersebut akan menjadi toksik di dalam tubuhnya. Ya, kemudian penyebab lainnya dari cell injury adalah toksin atau racun. Bahkan obat pun juga bisa jadi obat adalah salah satu bentuk dari toksin. Penyebab cell injury selanjutnya adalah infectious agents atau agen-agen infeksius, termasuk di dalamnya adalah bakteri, virus, fungi, protozoans, dan sel-sel yang mengalami injury itu sendiri. Dalam beberapa kondisi, sel yang mengalami injury itu bisa men-trigger reaksi inflamasi. Kematian sel lewat jalur nekrosis juga bisa men-trigger reaksi inflamasi. Ketika terjadi proses inflamasi, maka bisa diartikan bahwa sel tersebut adalah focus infections, bahwa sel tersebut adalah penyebab dari infection atau infectious agents yang merupakan salah satu penyebab dari cell injury. Jadi, sel yang mengalami injury bisa menjadi penyebab sel lainnya terkena injury. Selanjutnya penyebab lainnya dari cell injury adalah immunologic reactions, termasuk dalamnya adalah autoimmune reactions, allergic reactions, dan excessive atau chronic immune response, atau respon imun yang berlebihan terhadap mikroba. Itu juga bisa merupakan immunologic reactions. Kemudian penyebab selanjutnya adalah genetic abnormalities atau kelainan genetik. Kalian sudah pada tahu semua bahwa materi genetik kita dikode oleh serangkaian DNA, dua untai DNA atau deoksi ribonucleic acid,
di mana DNA tersebut tersusun atas susunan basa nukleotida dengan susunan tertentu. Susunan basa nukleotida ini akan menjadi molding, akan menjadi cetakan bagi mRNA untuk bisa ditranslate menjadi protein tertentu. Jadi kalau basa nukleotidanya berbeda urutannya, maka protein yang dihasilkan juga akan berbeda. Ketika terjadi mutasi, mutasi itu bisa macam-macam bentuknya, bisa delesi atau penghilangan beberapa basa nukleotida, bisa insersi atau penambahan basa nukleotida, di mana kondisi tersebut mengakibatkan susunan basa nukleotida pada DNA itu berubah susunannya. Nah, kondisi tersebut juga akan bisa mengakibatkan protein yang tertranslasi, protein yang terbentuk dari cetakan yang salah juga akan membentuk protein yang salah. Kalau memang proteinnya itu sama, biasanya juga bisa terjadi fungsinya berbeda. Ya. Kemudian nutritional imbalancing atau ketidakseimbangan nutrisi bisa berupa kekurangan intake nutrisi, bisa juga kelebihan intake nutrisi. Kalau kekurangan intake nutrisi seperti kekurangan vitamin tertentu, sudah pasti kalian sudah banyak yang tahu ya, bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Namun, ironically, sayangnya kelebihan suplai nutrisi juga bisa menjadi salah satu penyebab dari cell injury. Contohnya pada kasus diabetes mellitus atau pada kasus aterosklerosis, di mana kalau DM2 itu di mana ketika terjadi intake glukosa yang berlebihan akan memicu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Atau ketika kita makan yang tidak bijaksana ya, makan makanan-makanan yang berlemak sehingga menyebabkan adanya bentukan clumps di pembuluh darah atau terbentuknya aterosklerosis. Penyebab dari injury sel lainnya adalah physical agent, termasuk dalamnya adalah trauma, ekstrim temperatur ekstrim, radiasi, sengatan listrik, dan perubahan tekanan atmosfer yang berlebihan. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab dari sel injury. Kemudian aging atau penuaan ternyata adalah salah satu penyebab injury cells yang sangat sulit untuk dihindari ya. Kenapa? Karena pada kondisi aging atau pada kondisi menua terjadi peningkatan oxidative stress, terjadi akumulasi oxidative stress di dalam tubuh kita. Di mana ketika oxidative stress ini meningkat, maka oxidative stress ini juga bisa menjadi salah satu pemicu reaksi inflamasi. Itulah kenapa pada kondisi orang-orang yang tua itu dalam tubuhnya itu sering ditemukan kondisi prolonged inflammation reactions atau terjadi fokus-fokus infeksi yang berkepanjangan. Ya. Selain itu pada kondisi tua, pada kondisi menua juga terjadi ketidakseimbangan terjadi ketimpangan atau terjadi gangguan pada tingkat seluler dalam merespon injury, dalam merespon adanya stres dari yang mengenai sel tersebut, sehingga akan mempercepat sel mengarah pada kematian sel. Oke, tadi kita sudah sedikit menyinggung mengenai reversible dan irreversible injury ya. Ya, ini adalah hal-hal yang terjadi pada reversible injury. Yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah ketika terjadi reversible injury, maka tubuh mampu kembali ke kondisi awalnya, mampu mengalami recovery dan kembali pada kondisi sel yang normal jika stimulainya atau jika stresnya dieliminasi. Ketika penyebab terjadinya sel injury itu bisa dieliminir, bisa dihilangkan, maka sel akan kembali ke kondisi normalnya. Pada reversible injury terjadi perubahan-perubahan intraseluler atau terjadi perubahan-perubahan di tingkat sel yang bisa kita amati. Yang pertama adalah terjadi perubahan atau abnormalitas pada plasma membrannya, bisa terbentuk blabbing. Blabbing itu seperti ini ya, jadi ada bendolan-bendolan blabbing, blunting atau distorsi dari mikrofili. Kemudian sel normalnya sel itu memiliki
kelekatan antara sel yang satu dengan sel yang lainnya. Kalau kalian waktu histologi melihat ada gambaran sel epitel gitu ya. Keratinosit yang menyusun epitel itu dia susunannya dekat, sangat dekat karena memiliki intercellular attachment. Namun pada kondisi sel yang mengalami injury atau mengalami stres, di sini akan terjadi loosening of intercellular attachment. Artinya jarak antar sel itu bisa merenggang. Kemudian intracellular changes lainnya yang bisa kalian temukan ketika terjadi reversible injury adalah perubahan pada mitokondrianya. Kemudian perubahan pada endoplasmic reticulum bisa berupa detachment dari ribosom, jadi di endoplasmic reticulum ya, terutama yang raw, yang kasar itu ada yang disebut sebagai ribosom yang menempel pada endoplasmic reticulum tersebut. Namun injury bisa mengakibatkan terlepasnya ribosom yang menempel pada endoplasmic reticulum. Kemudian di tingkat nukleus, perubahan yang terjadi pada nukleus bisa berupa clumping dari kromatin atau kromatinnya menjadi lebih dense, menjadi lebih padat. Itu juga merupakan salah satu respons sel ketika terjadi injury. Kemudian di sitoplasmanya kalian bisa melihat gambaran yang disebut sebagai myelin figures atau gambaran menyerupai myelin karena terdapat gambaran yang menyerupai selubung myelin ya. Ada dua morfologi utama yang dihubungkan dengan reversible cell injury. Yang pertama adalah cellular swelling atau sel yang mengalami ödem, dan yang kedua adalah intracellular accumulations. Oke, kita berbicara dulu tentang cellular swelling atau nama lainnya bisa disebut sebagai hydrophobic change atau vacuolar degenerations. Sebenarnya cellular swelling ini adalah merupakan suatu initial response sel terhadap gangguan pada hemostasis sel tersebut. Maaf ya, saya harus lebih cepat karena sudah terlambat tadi. Semoga kalian masih bisa menangkap ya. Oke, biasanya pada cellular swelling itu dihubungkan dengan peningkatan permeabilitas dari plasma membran sehingga menyebabkan air dan sodium mampu masuk ke dalam sel, mengakibatkan sel itu mengalami ödem atau swelling atau pembengkakan. Sebenarnya it's quite difficult to see the cellular swelling pada tingkat mikroskopis ya. Namun ketika cellular swelling itu terjadi pada banyak sel dan terakumulasi pada organ tertentu, baru setelah itu akan lebih mudah dilihat ketika cellular swelling itu ada pada level organ. Oke, ketika cellular swelling itu sudah terjadi pada kebanyakan sel dalam suatu organ, maka yang nampak di organ tersebut secara makroskopik adalah kondisi di mana kalian bisa melihat organ tersebut warnanya berubah menjadi pucat ya karena ada compressions dari capillaries, ada pembuluh darah kapiler itu mengalami compressions atau ditekan sehingga tidak bisa mensuplai darah dengan baik. Sehingga bisa meningkatkan tekanan permukaan dari organ tersebut dan organ tersebut mengalami penambahan beban. Secara mikroskopis untuk cellular swelling kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan, ini adalah bedanya normal kidney tubulus dan tubulus ginjal yang mengalami ischemic injury. Kalian bisa melihat di sini ya bahwa sel-sel untuk normal kidney tubulus itu cenderung rata, rapi, gitu, tersusun sangat erat, tidak ada jarak di antara sel tersebut. Di saat minimal jarak di antara satu sel dengan sel yang lainnya pada tubulus ginjal yang normal. Namun ketika terjadi injury, kalian bisa melihat nih tanda-tandanya. Yang pertama adalah kalian bisa melihat adanya loosening attachment between the cells of the kidney tubules ya. Ada jarak antara sel pada kidney tubules atau tubulus ginjal. Kemudian di beberapa sel ini kalian bisa melihat bedanya sel ini dengan sel di sampingnya saja. Sel yang ini bentukannya sudah tidak beraturan. Kenapa? Karena mengalami blubbing. Atau di gambar yang lain seperti ada tonjolan-tonjolan pada permukaan sel. Kemudian di dalam sitoplasmanya kalian bisa menemukan ada vacuoles atau daerah yang
warnanya harusnya warnanya eosinophilic, tapi karena dia mengalami injury terbentuk vacuoles seperti ada space kosong tapi kecil-kecil di dalam sel ini. Mungkin kalau pembesarannya segini tidak terlihat jelas ya. Jadi dalam sel ini ada vacuoles yang terbentuk. Kemudian ini adalah mekanisme yang melatar belakangi cell swelling atau hydrophic degenerations. Ya, kalau dalam kondisi normal, pada kondisi hemostasis state, kalian bisa melihat susunan atau komposisi dari sel itu normal, organel-organel sel yang berfungsi dengan normal, penampakannya pun masih normal. Namun ketika terjadi jejas atau injury di sini, maka injury ini bisa men-trigger hipoksia atau men-trigger kondisi di mana sel mengalami penurunan supply oksigen. Ketika terjadi hipoksia atau penurunan supply oksigen atau cellular injury di mana O2-nya menurun, maka terjadi peningkatan penurunan ATP productions ya. Karena hipoksia tidak ada oksigennya, maka produksi ATP-nya juga berkurang. Kondisi ATP yang berkurang ini akan mengakibatkan sodium dan air yang berasal dari luar sel masuk ke dalam sel, menggantikan posisi menggantikan posisi potasium yang ada di dalam sel. Kondisi ini jika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka tekanan osmotik akan semakin meningkat. Ketika tekanan osmotik meningkat, maka akan lebih banyak air dan sodium masuk ke dalam sel. Kondisi ini akan menyebabkan sisternae dari endoplasmic reticulum ini mengalami ruptur atau terlepas. Sisternae inilah yang membentuk vacuoles atau membentuk rongga-rongga kosong yang nampak secara mikroskopik pada sel swelling. Ya. Di sini kalian bisa melihat organ hati dari mice, dari tikus yang diekspos dengan kloroform selama 24 jam. Yang sebelah kiri adalah hati yang mengalami injury dan yang sebelah kanan adalah hati yang normal. Kalian bisa melihat bahwa hati ini mengalami mengalami cell swelling, di mana kalian bisa melihat warnanya cenderung lebih pucat dibandingkan dengan hati yang normal yang warnanya merah ya, merah marun, merah darah. Secara mikroskopik kalian bisa lihat di sini. Ada bentukan sel yang ada di ambang kematian. Ya, bisa tahu dari mana? Di sini yang ditunjuk dengan panah, ini adalah sel yang mengalami cellular swelling atau hydrophic degenerations. Ketika ini terus-menerus terjadi, paparan terhadap kloroform terjadi, maka selnya juga bisa undergo kematian sel. Seperti yang kalian lihat pada sel ini yang ada di atasnya. Ini adalah sel-sel yang mengalami kematian sel. Tahu dari mana? Ya tahu. Kalian bisa lihat di sini bahwa inti selnya nampak samar. Inti selnya nampak terdissolve. Itu adalah salah satu tanda sel tersebut mengalami kematian. Terus kalian bisa melihat di sini ada space yang berwarna putih. Ini adalah vakuolisasi yang ada di dalam sitoplasma akibat dari fragmentations dari sisternae of endoplasmic reticulum. Bandingkan dengan sel normal di samping kirinya. Ya, ini adalah sel yang normal, masih cenderung normal, dan yang sebelah kanan adalah sel yang mengalami paparan terhadap injury, yang mengalami cell swelling, ada juga yang mengalami nekrosis. Ada juga yang mendekati nekrosis karena sudah mengalami karyoreksis. Ini juga adalah gambaran dari sel yang mengalami odem, sel yang mengalami swelling. Gambarnya seperti balloon. Ini kenapa disebut sebagai ballooning degenerations pada papular stomatitis. Kemudian features yang kedua pada injury cells yang reversible adalah intercellular accumulations atau adanya penumpukan bahan tertentu di dalam sel.
Penumpukan bahan tertentu di dalam sel ini sifatnya bisa transien, bisa juga permanen. Asalnya bisa berasal dari dalam sel itu sendiri, bisa dari luar. Jadi intracellular accumulations itu bisa dikategorikan sebagai yang pertama excessive amounts of normal intracellular substances, ada penumpukan, ada jumlah yang berlebih dari substansi tertentu pada di dalam sel. Hal tersebut bisa diakibatkan karena peningkatan produksi dari substansi tersebut atau penurunan metabolisme rate dari substansi tersebut. Contohnya adalah lipid accumulations pada hepatocytes atau akumulasi fat atau lemak pada hepatocyte. Normally sebenarnya di dalam sel kita itu juga ada lemaknya yang di-maintain kondisinya dalam kondisi balance atau hemostasis. Namun karena akibat tertentu, karena stres tertentu, bisa terjadi lipid accumulations karena produksinya yang meningkat atau karena metabolismenya yang menurun. Kemudian akumulasi dari substansi yang abnormal dalam sel itu bisa juga diakibatkan karena kesalahan proses metabolisme atau sintesis yang salah, sintesis protein yang salah yang diakibatkan oleh mutasi atau defisiensi dari beberapa enzim yang berperan penting pada lysosomal degradations. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi dari pigmen atau partikel yang ada di dalam sel yang tidak mampu didegradasi oleh sel tersebut. Seperti contohnya adalah akumulasi atau penumpukan karbon dan silika. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang cellular adaptations atau adaptasi secara selular. Adaptasi secara selular itu bisa bersifat fisiologis dan patologis. Adaptasi merupakan suatu kondisi yang reversibel. Bisa mempengaruhi jumlah sel, bisa mempengaruhi besarnya atau ukuran sel, bisa mengaruhi fenotipnya atau bentuknya, bisa juga mempengaruhi metabolic activity-nya atau fungsi dari sel tersebut dalam respon akibat dari perubahan di lingkungannya, akibat dari injury di sekitarnya. Ketika terjadi repetitif atau continuous injury yang sebenarnya tidak langsung berakibatkan pada kematian, maka sel dari berbagai macam tipe bisa escape dari injury tersebut. Artinya dia masih bisa survive, masih bisa hidup meskipun dengan recovery yang incomplete atau recovery yang tidak sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara adaptasi. Nah, macam-macam adaptasi itu ada atrofi, ada hipertrofi, ada hiperplasi, dan metaplasia. Meskipun pada perkembangan selanjutnya, metaplasia dianggap sebagai suatu respon keganasan, dikaitkan dengan suatu respon keganasan. Oke, saya akan bicara satu persatu tentang cellular adaptations. Yang pertama adalah hypertrophy. Hypertrophy adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan ukuran dari cells atau increase the size of the cells, itu disebut sebagai hypertrophy. Ketika suatu sel mengalami hipertrofi dan ada banyak sel yang mengalami hipertrofi, maka akan nampak secara organnya akan juga bertambah besar. Biasanya kondisi ini diakibatkan dari akibat tubuh merespon workload yang berlebihan atau peningkatan workload yang biasanya diinduksi oleh growth factor atau faktor-faktor pertumbuhan. Jadi biasanya misalnya nih kalian melakukan exercise, kalian nge-gym habis-habisan, kemudian suplai protein. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan hipertrofi pada muscles-nya. Memang tidak selamanya hipertrofi itu merugikan. Tapi yang berlebih-lebihan biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang merugikan.
Kemudian yang kedua, saluran adaptasi yang kedua adalah hiperplasia. Jadi kalian harus bisa membedakan antara hypertrophy dengan hyperplasia. Hyperplasia adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan ukuran dari sel. Jadi kalau hypertrophy tadi ada peningkatan jumlah selnya, namun secara morfologi selnya masih normal, hanya jumlahnya saja yang meningkat. Sedangkan hanya ukurannya saja yang meningkat, namun jumlahnya normal pada hipertrofi. Pada hiperplasi itu kebalikannya. Jumlahnya bertambah banyak, ya, tapi ukurannya normal, tidak bertambah besar. Itu disebut dengan hiperplasia. Kemudian yang ketiga adalah atrofi. Atrofi itu berkebalikan dengan hipertrofi. Kalau atrofi terjadi penurunan ukuran selnya. Selnya mengecil. Misalnya pada kondisi ketika terjadi patah tulang, nah lalu kemudian lengannya tidak bisa digerakkan selama beberapa minggu. Kondisi ini juga bisa mencetuskan terjadinya atrofi pada jaringan ototnya. Kemudian saluran adaptasi yang selanjutnya adalah metaplasi, di mana terjadi perubahan bentuk dari sel namun tetap masih berasal dari germline yang sama. Contohnya adalah terjadi perubahan atau pergantian dari sel kolumnar menjadi squamous epithelial. Dua-duanya merupakan bentuk sel epitel, namun bisa saja low kolumnar itu berubah menjadi squamous epithelium, terutama pada kondisi penyembuhan. Kalau di sini dicontohkan pada kondisi penyembuhan setelah mastitis, ya. Kemudian yang terakhir adalah displasia. Displasia adalah abnormal differentiations atau diferensiasi sel yang abnormal, dikaitkan dengan salular atipia. Ya, displasia itu adalah suatu adaptasi yang tidak menguntungkan bagi hostnya dan dikaitkan erat dengan malignan neoplasia atau terbentuknya kanker. Ini adalah contoh dari physiologic hypertrophy. Kalian bisa melihat contoh hipertrofi pada kondisi kehamilan. Ini gambar yang kalian lihat di depan, ini adalah perbedaan ukuran rahim pada kondisi hamil dan normal. Ya, bisa berkali-kali lipat ya ukuran dari rahim ketika hamil dibandingkan dengan normal. Namun kalau kalian lihat secara mikroskopis di sini, ini adalah sel-sel otot yang menyusun uterus yang normal, dan ini pada kondisi kehamilan. Kalian bisa lihat sel-selnya mengalami pembesaran, namun jumlahnya sebenarnya masih sama. Jadi tidak mengalami penambahan jumlah, melainkan hanya mengalami peningkatan ukuran dari sel tersebut. Selanjutnya ini adalah contoh dari atrofi. Dicontohkan di sini adalah perbedaan otak pada organismes atau pada manusia yang usianya lebih muda dibandingkan dengan yang lebih tua. Ya. Yang poin B itu ada atrofi yang terjadi pada otak di usia 82 tahun ya, akibat atherosclerotic disease. Kondisi ini bisa kondisi atrofi pada otak ini bisa diakibatkan karena penuaan dan bisa juga diakibatkan karena penurunan dari blood supply. Kemudian gambar yang selanjutnya adalah kondisi metaplasia, di mana normal columnar epithelium digantikan dengan squamous metaplasia. Selanjutnya adalah kematian sel atau cell death. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ketika terjadi cell injury yang sifatnya parah dan bersifat progresif, maka injury tersebut bisa berubah sifatnya menjadi reversible. Reversible means bahwa sel tersebut tidak mampu untuk kembali pada kondisi normalnya, atau sel tersebut tidak mampu kembali pada kondisi homeostasisnya dan mengarah pada kematian sel, both nekrosis ataupun apoptosis. Bisa nekrosis, bisa juga apoptosis. Oke, cellular response terhadap injury itu bergantung kepada tipe selnya, karena sel-sel tertentu memiliki kemampuan bertahan terhadap injury yang berbeda.
Kemudian bisa juga ditentukan oleh stresnya atau injurinya, bagaimana injuri tersebut, dari mana asalnya, bagaimana bentuknya, bagaimana tingkat keparahannya, dan bagaimana durasinya. Itu mempengaruhi sel dalam merespon injuri. Oke, ini kita skip aja. Oke, ini adalah skema yang membandingkan antara irreversible injury, ya, irreversible injury yang mengarah pada kematian sel, baik nekrosis dan apoptosis. Ya, ada beberapa perbedaan yang akan saya sebutkan di slide setelah ini. Oke, ini adalah beberapa features atau karakter dari nekrosis dan apoptosis dan apa yang membedakan di antara keduanya. Nekrosis itu biasanya dikaitkan dengan kematian sel yang mampu menginduksi proses inflamasi. Pada kondisi nekrosis itu biasanya terjadi sel size-nya itu biasanya terjadi pembengkakan dulu. Selnya itu mengalami pembesaran dulu. Namun pada kondisi apoptosis justru mengalami penurunan atau penyusutan atau shrinkage. Pada sel yang mengalami nekrosis, nukleusnya atau inti selnya bisa mengalami perubahan, dimulai dari pignosis, di mana inti selnya itu mengalami kondensasi atau lebih padat, lebih dense, kemudian mengarah pada karyoreksis, di mana inti selnya itu terfragmen-fragmen, dan karyolisis, di mana inti selnya mengalami dissolving atau inti selnya akan menghilang. Itu disebut sebagai karyolisis atau lisis. Sedangkan pada kondisi apoptosis, nukleusnya akan terfragmen-fragmen menjadi nukleosom dengan ukuran yang lebih kecil. Pada kondisi nekrosis terjadi alterations, terjadi disruptions, terjadi gangguan pada plasma membrannya. Yang artinya tadi kalau di gambar sebelum ini kalian bisa lihat ya, pada kondisi nekrosis terjadi blubbing seperti ini. Ya, terjadi breakdown pada plasma membran, organel, nukleus, dan terjadi kebocoran isi selnya ke luar jaringan. Sedangkan pada kondisi apoptosis, plasma membrannya lebih intak, normal. Ya, kemudian selular konten dari sel yang mengalami nekrosis itu akan didigest oleh enzymatic reactions. Sedangkan pada kondisi apoptosis, selular kontennya itu tetap intak. Kenapa? Karena pada kondisi apoptosis yang terjadi adalah sel secara whole itu terfragmen-fragmen membentuk apoptotic body. Kemudian nekrosis tidak memicu, tidak men-trigger terjadinya, nekrosis men-trigger terjadinya inflamasi, sedangkan apoptosis itu biasanya tidak men-trigger kondisi inflamasi. Oke. Oke, selanjutnya adalah tentang nekrosis dulu. Pada kondisi nekrosis itu biasanya selular membrannya itu akan fall apart, akan mengalami kebocoran sehingga selular enzimnya akan leak out, akan keluar dari dalam sel untuk kemudian bisa mendigest sel tersebut. Nekrosis itu adalah suatu kondisi yang irreversible. Sorry ya, ini salah, ini harusnya irreversible yang tidak bisa terkoreksi. Tidak bisa kembali ke kondisi normal. Oke, ini adalah perubahan-perubahan secara sitoarsitektur yang terjadi pada sel yang mengalami nekrosis. Ya, saya mau minum dulu. Capek. Sebentar ya, saya mute.
Ya, mohon maaf ya. Ini adalah Gebra Maternon. Ya, ini adalah situ arsitektur atau karakter dari sel yang mengalami nekrosis. Bisa berupa perubahan di tingkat sitoplasmiknya, bisa terjadi perubahan pada inti selnya, bisa kemudian setelah terjadi perubahan pada inti sel dan nukleusnya, termasuk dalamnya ada organel-organel yang ada di dalamnya, maka sel tersebut bisa difagositik atau dimakan atau di-engulf oleh sel-sel fagositosis seperti leukosit dan makrofag. Oke, ini adalah schematic representations atau schematic figures dari sel yang mengalami nekrosis ya. Dimulai dari kondisi yang disebut sebagai pycnotic cell, di mana terjadi kondensasi dari nukleus atau peningkatan kepadatan dari inti sel atau nukleus. Kemudian ketika sel sudah mengalami pycnosis, maka yang terjadi selanjutnya adalah nukleus tersebut akan terfragmentasi atau terpecah-pecah menjadi kecil. Kondisi ini disebut sebagai karyoreksis atau karyoretic cell, di mana nukleusnya terfragmentasi. Kemudian kondisi ini akan berlanjut pada kondisi karyolisis, di mana inti selnya berikut dengan selnya akan mengalami lysis atau lisis. Nah, kalian bisa melihat nih contoh-contoh dari pycnosis, di mana inti selnya mengalami kondensasi, bandingkan dengan inti sel yang normal, ini masih tubulus ginjal ya. Ini adalah inti sel yang normal bandingkan dengan inti sel yang ditunjuk dengan panah. Ini adalah kondisi di mana terjadi peningkatan densitas atau kondensasi dari inti sel. Inti selnya lebih dense, lebih padat. Kemudian di sini kalian juga bisa melihat sel yang mengalami karyolisis, di mana inti selnya nampak samar ya, masih ada tapi samar. Jadi selnya sudah mengalami lisis. Dan di sel ini nih, tubulus yang ini adalah tubulus yang sel-selnya sudah mengalami nekrosis ya. Kalian tidak bisa menemukan sisa intinya lagi di most of di sebagian besar dari selnya. Kemudian di gambar sebelahnya kalian bisa menemukan banyak figures dari karyoreksis atau fragmentasi dari inti sel. Ini adalah macam-macam dari nekrosis. Yang pertama adalah koagulatif nekrosis. Sebenarnya yang nanti kita akan pelajari pada degenerasi, praktikum degenerasi dan nekrosis adalah nekrosis koagulasi dan kaseosa ya. Ada bentukan nekrosis lainnya yaitu leukoefektif nekrosis, namun tidak akan kita bicarakan in detail di sini. Jadi kita hanya berbicara tentang nekrosis koagulasi atau koagulatif nekrosis dan kaseosa atau nekrosis kaseosa. Untuk koagulatif nekrosis, ini adalah suatu nekrosis yang membedakannya dengan kaseosa, terutama pada tisu arsitekturnya. Pada koagulatif nekrosis, biasanya secara arsitektur, kita masih bisa melihat bentukan asli dari sel tersebut. Kemudian, tisunya atau jaringannya itu biasanya konsistensinya firm atau kenyal, masih kenyal. Kenapa? Padahal ini sudah kondisinya nekrosis, tapi kita masih bisa nih secara mikroskopis ya, terutama kita masih bisa melihat arsitektur dari jaringan atau sel tersebut hampir sama arsitekturnya ketika kondisi normal. Hanya kalian bisa melihat ya di gambar ini, kalian bisa melihat tidak adanya inti sel, selnya sudah terdissolve, namun bentukan dari jaringannya itu masih terpreserve dengan baik. Hal tersebut bisa diakibatkan karena pada kondisi nekrosis yang mengalami kerusakan tidak hanya sel itu sendiri, melainkan juga enzim yang disebut sebagai lysosomal enzymes. Lysosomal enzymes atau enzim lisosomal ini memiliki fungsi untuk mendegradasi sel yang mengalami kematian. Namun pada kondisi tertentu akibat dari jejas tertentu, ternyata enzim ini yang merupakan protein itu bisa mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan sehingga tidak mampu berfungsi secara normalnya, secara seyogyanya. Itulah yang menyebabkan kenapa secara arsitektural pada koagulatif nekrosis itu masih terlihat bentukannya seperti kondisi normal, namun dengan beberapa perubahannya. Namun kalian masih bisa melihat secara general tisunya masih terpreserve dengan baik bentuknya.
Nah, bagaimana selanjutnya ketika ketika enzim yang berperan pada proses degradasi dari sel tersebut juga mengalami denaturasi atau mengalami kerusakan, maka yang berperan selanjutnya ada leukosit. Ternyata enzim lisosomal tidak hanya diproduksi oleh sel itu sendiri, melainkan juga bisa diproduksi oleh leukosit. Ingat, pada kondisi nekrosis bisa men-trigger suatu kondisi inflamasi atau peradangan. Banyak. Oke, bisa men-trigger kondisi inflamasi. Leukosit merupakan salah satu sel inflamasi. Ya, dari sinilah lisosomal enzimnya inilah yang bisa mendegradasi sel-sel yang mengalami nekrosis. Selanjutnya, jenis nekrosis selanjutnya adalah caseous necrosis atau nekrosis kaseosa. Nekrosis jenis ini biasanya dikaitkan dengan infeksi tuberkulosa. Caseous artinya cheese-like atau bentukannya seperti keju, warnanya yellow white atau kuning, ada fokus-fokus warna putih yang terlihat secara gross examinations atau makroskopik ya, seperti di panel A, gambar di panel A. Kemudian pada microscopic examinations-nya kalian akan bisa melihat fokus-fokus nekrotik yang terlihat ya. Jadi ini adalah sel-sel yang mengalami nekrosis ya. Secara arsitektural yang membedakan dengan nekrosis koagulasi, pada nekrosis kaseosa secara arsitektural sudah tidak bisa dilihat seperti kondisi pada normalnya, pada asalnya. Tissue arsitekturnya benar-benar secara komplit mengalami kerusakan atau obliterated. Kemudian nekrosis yang selanjutnya adalah leukoeffective necrosis. Ini biasanya secara harfiah itu hampir sama dengan nekrosis kaseosa, di mana jaringannya itu hilang sama sekali arsitekturalnya, namun biasanya leukoeffective necrosis itu terjadi pada otak. Oke, sekarang kita berbicara sedikit tentang apoptosis. Apoptosis adalah salah satu jenis kematian sel yang lain. Ada juga yang menyebut apoptosis sebagai programmed cell death atau kematian sel yang terprogram. Kematian sel jenis apoptosis ini biasanya tidak men-trigger suatu reaksi inflamasi. Nah, tadi juga sudah disebutkan perbedaan antara apoptosis dan nekrosis ya secara general. Ini adalah mekanisme secara general terjadinya apoptosis, di mana sel injury itu akan mengakibatkan growth factor withdrawal, kerusakan DNA, kemudian bisa juga mengakibatkan protein misfolding, di mana akan men-trigger BCL2 family effectors meningkat, sehingga terjadi apoptosis atau kematian sel. Ketika terjadi apoptosis, sel ini tidak akan mengalami membran sel tidak akan mengalami leakage atau kebocoran. Membran selnya masih intak ya. Di sini kalian bisa melihat. Dan sel-sel tersebut akan membentuk apoptotic body, akan terfragmen-fragmen membentuk apoptotic body. Jadi seperti sel-sel dalam ukuran yang lebih kecil. Terjadi nuclear fragmentation, kemudian terjadi apoptotic body. Apoptotic body ini akan dimakan atau di-engulf oleh sel-sel fagositik seperti makrofag terutama ya. Ini adalah bentukan secara morfologi dari sel yang mengalami apoptosis. Ya, sel yang mengalami apoptosis juga mengalami beberapa stages ya secara mikroskopik, bisa dimulai dari chromatin condensations, kemudian chromatin aggregations, bisa juga dilanjutkan dengan karyoreksis atau fragmentasi dari inti sel pada level molekular, kemudian juga diikuti oleh fragmentasi DNA dan nukleosom menjadi beberapa fragments. Kemudian sel akan secara rapid, secara cepat akan mengkerut atau mengalami shrinkage, membentuk cytoplasmic buds, kemudian akan membentuk apoptotic bodies. Oke, karena fragmen-fragmennya itu secara cepat terbentuk,
sehingga tidak mengelicit atau tidak men-trigger atau tidak akan mencetuskan reaksi inflamasi yang berlebihan, berbeda dengan nekrosis. Selanjutnya kita berbicara tentang pathology classifications. Pathology classifications merupakan suatu proses yang sebenarnya adalah suatu proses yang umum ya, yang common terjadi pada beberapa penyakit. Hal tersebut bisa diakibatkan karena abnormal depositions dari kalsium bersama dengan beberapa mineral lainnya seperti iron dan magnesium. Pathology classifications bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dystrophic classifications, di mana terjadi deposisi dari kalsium pada sel yang mengalami injury dan nekrosis. Bisa juga pathology classification dikaitkan dengan kondisi metastasis, di mana terjadi deposisi dari kalsium pada normal tissue yang diakibatkan dari hiperkalsemia. Biasanya terjadi akibat dari peningkatan hormon paratiroid. Selanjutnya adalah extracellular accumulations. Ya, ada beberapa macam extracellular accumulations, di antaranya adalah kondisi fibrosis, di mana terjadi peningkatan akumulasi kolagen di luar sel. Ketika terjadi fibrosis, terjadi pembentukan fibros kolagen yang berlebihan, terutama tipe kolagen fiber tipe 1. Jadi deposisi bahannya ada di luar sel. Kemudian deposisi yang selanjutnya adalah kolesterol yang membentuk kristal-kristal kolesterol. As you know ya, bahwa pada membran sel itu sebenarnya consist of many proteins, many sugars, and fat. Salah satu lemak, salah satu fat yang ada pada yang ada pada sel wall atau dinding sel atau sel membran adalah kolesterol. Ketika sel mengalami kerusakan atau damage yang bisa berakibatkan kerusakan pada sel wall-nya, maka fat ini akan terilis di lingkungan sekitar dari sel yang mengalami kerusakan. Ketika terjadi kerusakan, maka fatnya, kolesterolnya akan terilis keluar sel. Dan kolesterol yang terilis ini memiliki tendensi untuk berkumpul menjadi satu membentuk clumps. Nah, pada pengecatan histopatologi, pada pengecatan HE atau hematosilin eosin, biasanya kolesterol clumps ini akan nampak seperti ini, seperti jarum ya. Jadi rongga-rongga kosong yang bentukannya seperti jarum. Ini sebenarnya isinya adalah kolesterol. Namun kolesterol ini dissolve ketika processing, tissue processing. Oke. Demikian secara umum, secara general ketika berbicara tentang cell injury, cell death, and adaptations. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Mungkin nanti waktu praktikum kita lebih fokus ke degenerasi ya, atau berbagai macam akumulasi substances atau bahan baik di dalam dan di luar sel. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, saya harap tidak ada pertanyaan itu karena kalian mengerti, bukan karena kalian bingung atau karena kalian tidak mendengarkan. Oke? Baik, selanjutnya kalian mau presensi? Oh ya, baiklah, saya presensi. Kalian hari ini sudah melakukan kuliah nggak yang butuh presensi QR? Sebelumnya di hari ini? Belum ada kuliah sama sekali hari ini ya. Karena sebelumnya QR sempat terganggu, tapi nggak apa-apa, coba kita cek dulu bagaimana keadaannya sekarang ya.